Pertanyaan dari Pak Yusmar Damanik ya, dari Medan Asahan, Sumatera Utara, jauh ini, penggemar di channel YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Suparman. Kemarin saya bertanya, ya kan, apabila saya mau sholat ngambil wudhu, sesudah wudhu mau mengerjakan sholat tuh kencing-kencing. Memang nggak banyak lah, sekitar tetes 2 tetes. Saya ambil lagi, mau kencing lagi, apakah batal atau tidak? Apa perlu ngambil wudhu lagi? Terima kasih penjelasan Pak Ustadz. Pertanyaan beliau kan sudah lanjut usia nih. Inti pertanyaannya, kalau habis wudhu itu terkencing lagi, keluar air lagi, kemudian wudhu lagi, begitu jalan ke masjid serit keluar lagi, wudhu lagi, habis itu surut keluar lagi, serat surut aja gitu Bu, keluar. Jadi yang beliau tanyakan repot, kalau bolak-balik wudhu itu repot. Ya capek sendiri kan. Ini terutama buat yang sudah bocor klep. Wajar karena faktor U ya Bu, ini umur. Apalagi orang yang sudah mengalami masalah di prostatnya. Biasanya memang batuk dikit serut kan gitu ya. Dia wudhu nih, nunduk dikit keluar. Nah, yang beliau tanyakan adalah kalau kondisi begini, bagaimana wudhunya? Boleh tidak sholat saja tanpa harus ngulang wudhu lagi? Nah, ini jawaban fikihnya boleh. Karena ini kalimatnya lidaimil hadas, bagi orang yang berhadas, selalu berhadas. Selalu berhadasnya karena udzur. Maka dalam kitab Syarah Safinatun Najah, Kasyifatus Saja, orang yang udzur selalu berhadas, termasuk wanita yang istihadah. Istihadah itu apa? Selalu mengeluarkan darah, tapi bukan lagi haid, sudah istihadah. Maka berwuduknya, syarat berwuduknya satu, dukhulul waqti, dia sudah harus masuk waktu sholat. Jadi wuduknya baru berlaku kalau wuduknya sudah masuk waktu sholat, karena diambil dari alasan darurat. Karena masalahnya dia selalu terkencing kan, keluar lagi, maka wuduk untuk sholatnya kalau sudah pasti masuk waktu sholat. Kemudian yang berikutnya, wal mualatu lidaimil hadas. Mualah ini berurutan. Nah, bagi orang yang lidaimil hadas, bagi orang yang selalu berhadas, wuduknya telah masuk waktu sholat dan harus mualah dengan sholatnya. Artinya wuduk langsung menghadiri sholat, itu maksudnya. Nggak boleh walaupun sudah masuk sholat zuhur, kemudian dia wudhu, tapi sholatnya setengah jam kemudian, nggak boleh. Jadi dia harus wudhu, sudah masuk waktu sholat, dan habis wudhu langsung mengerjakan sholat. Kalau dia berjamaah ke masjid, artinya tetap bersamaan dengan iqamah. Jadi wudhu, lalu dia menunggu iqamah dan sholat berjamaah. Jadi nggak boleh wudhu yang sengaja ditunda dalam waktu yang lama, baru kemudian sholat. Wudhunya jam 1, sholatnya nanti jam 2, nggak berlaku dia. Jadi satu, orang yang sudah selalu berhadas, kencing terus karena udzur, karena sakit. Satu, wudhunya sudah masuk waktu sholat. Dua, setelah wudhu langsung mengerjakan sholat. Jelas ya? Ya, mudah-mudahan Pak Yusmar Damanik jelas jawabannya. Baik, kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan istihadah? Istihadah itu adalah darah yang menyerupai darah haid.
tapi dia bukan haid dan bukan nifas. Darah yang menyerupai darah haid, tapi dia bukan haid dan bukan nifas. Yakni darah yang keluar di luar sebab haid dan di luar sebab nifas. Nah, bagaimana mencirikannya? Cirinya satu, darah itu keluar bukan di masa haid dan bukan di masa nifas. Satu ya. Yang kedua, darah itu tetap keluar walaupun sudah habis masa haid dan sudah habis masa nifas. Itu namanya istihadah. Jadi kalau ibu-ibu mengalami istihadah, darah terus keluar, maka sudah wajib sholat. Wajib sholat, cara sholatnya, cara wuduknya, wuduk ketika sudah masuk waktu sholat. Habis wuduk, langsung mengerjakan sholat. Jangan ditunda-tunda lagi. Itu ketentuannya. Baik. Wal istihadah, dan darah istihadah adalah huwa damul khariju min ghairi ayyamil haidi wan nifas. Istihadah adalah darah yang keluar di luar hari-hari haid dan hari-hari nifas. Nah, gimana cara kita mengidentifikasinya? Begini. Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Sedikit-dikitnya orang haid sehari dan semalam. Yaumun wa lailatun, sehari dan semalam. Wa aktsaruhu, dan paling banyak orang haid, ini harus dicatat, paling banyak orang haid khamsata asyara yauman, 15 hari paling lama. Jadi kalau udah lebih bukan lagi haid namanya maksudnya. Wa ghalibuhu, pada umumnya orang haid situn aw sab'un, 6 atau 7 hari. Nah, kalau lebih dari 7 hari, 10 hari masih haid, 12 hari masih haid, 15 hari masih haid. Lewat dari 15 hari masuk ke hari ke-16 namanya istihadah. Umpama nih udah 15 hari belum kering, masih aja setengah bulan lagi keluar darahnya, mungkin sebab KB tadinya apa gimana gitu, maka setelah 15 hari nama darahnya bukan haid, nama darahnya istihadah. Wajib mandi ya, wajib mandi, wajib sholat. Nah, cara wuduknya sudah masuk waktu sholat, habis wuduk langsung sholat. Jelas itu maksudnya ya.